mendengar suara derap kaki. Semakin dekat, semakin dekat. Betapa kaget dan terkejutnya si A. Karena apa yang dilihat oleh si A adalah Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku Aai. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berada di salah satu museum yang berada di kota Yogyakarta. Museum mana lagi kalau bukan Museum Vredenburg atau Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg yang awalnya bernama Rustenburg ini terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta, yang mana benteng ini sekarang menjadi sebuah museum. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1760 atas permintaan Belanda. Fungsi benteng ini pun berkali-kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1760 sampai 1830 menjadi benteng pertahanan. Kedua, pada tahun 1830 sampai dengan 1945, benteng ini menjadi markas militer Belanda yang dilanjutkan oleh Jepang. Ketiga, tahun 1945 sampai dengan 1977, benteng ini sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Keempat, 16 April 1985 dipugar dan dijadikan Museum Perjuangan yang mulai beroperasi pada tahun 1987. Yang terakhir, 23 November 1992, benteng ini diresmikan sebagai museum khusus perjuangan nasional yang diberi nama Museum Benteng Yogyakarta. Nah teman-teman, namanya juga bangunan Belanda, pasti tidak akan luput dari kisah-kisah mistisnya. Bagi masyarakat di sekitar situ atau pedagang yang biasa berdagang sampai pagi di sekitar benteng itu, sudah tidak asing lagi apabila mendengar atau melihat penampakan di sekitaran benteng tersebut. Katanya teman-teman, suara teriakan bahkan tangisan di dalam benteng itu selalu terdengar sampai keluar benteng, bahkan sampai ke Pasar Beringharjo. Nah, karena suara tangisan itu dari suara wanita, maka warga-warga setempat nih teman-teman percaya bahwa itu adalah suara tangisan dari noni Belanda. Di video kali ini teman-teman, aku akan menceritakan dua aja kisah mistis dari benteng ini yang dialami oleh seorang tukang becak dan salah satu penjaga stand pameran yang berada di sekitar benteng tersebut. Nah, yang pertama nih, tukang becaknya ya. Jadi teman-teman, si tukang becak ini bercerita bahwa ketika malam-malam saat si tukang becak ini mau pulang dan melintasi sekitaran benteng, itu tukang becaknya ini melihat cewek bergaun panjang yang berada di sekitaran benteng sedang menunduk. Nah, karena mungkin masih banyak aktivitas yang lalu lalang di sekitaran benteng, maka si tukang becak ini pun tidak mengira bahwa itu adalah hantu. Mungkin karena kasihan, si tukang becak ini pun menawari tumpangan kepada si perempuan tersebut. Namun ketika ditawarin, "Ya mbak, mau kemana, aku antar," mungkin gitu ya si tukang becak. Tanpa jawaban dan tanpa sepatah kata pun, si perempuan ini menengok ke arah bapak becak tersebut dan berjalan ke arah bapak becak tersebut dengan menyibakkan gaunnya. Bapak becaknya tuh kaget teman-teman. Gimana nggak kaget ketika disibakkan gaunnya? Dia berjalan ke arah bapak. Ternyata kaki dari si wanita tersebut adalah kaki kuda. Dan wanita tersebut adalah noni-noni Belanda. Si bapak becak ini langsung lari meninggalkan becaknya dan dia mencari keramaian. Ya siapa yang nggak takut ya dia melihat noni dengan kaki kuda gitu. Nah
Cerita horor yang kedua ini berasal dari pemuda yang pernah menjaga stand pameran di area benteng tersebut ketika malam hari juga. Panggil aja A. Pada dini hari, si A mendengar suara derap kaki seperti barisan gitu, kayak PBB gitu, yang disertai dengan aba-aba bahasa Belanda, yang mana suara tersebut semakin dekat dengan si A berada. Saat si A menoleh ke sumber suara, betapa kaget dan terkejutnya si A, karena apa yang dilihat oleh si A adalah rombongan serdadu tanpa kepala yang mendekat ke arah si A. Reaksi si A waktu itu, dia bengong, jelas bengong lihat seperti itu. Dia bengong, tapi lama-kelamaan rombongan serdadu tersebut hilang. Setelah hilang, si A ini pun langsung lari ke stand tetangga untuk menanyakan apakah si tetangga ini mendengar atau melihat apa yang baru saja dialami oleh si A. Namun, tetangganya menjawab, "Aku tidak mendengar apa-apa dan aku tidak melihat apa-apa." Nah, kalau kamu yang ada di posisi si A, kamu mau gimana teman-teman? Coba komen di bawah. Cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga teman-teman suka dengan ceritanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya komen pengalaman kamu, pengalaman horor kamu, aku akan bacain pengalamannya. Dan kalau misal ada teman-teman yang dari Jogja yang tahu banget tentang benteng Vredenburg ini, teman-teman bisa banget komen di bawah. Dan teman-teman jangan lupa like, share ke sosmed yang teman-teman punya, dan subscribe channel aku untuk mendukung aku buat video-video baru selanjutnya.